strip S titik somasi garing 1 Romawi 2024 tertanggal 9 Januari 2024 menanyakan kembali atas tanggapan jawaban dari Bawaslu, tapi Bawaslu tidak menjawabnya, yang mulia. Untuk pertanyaan nomor 2 yang mengenai Pak Gibran, yang mulia, ya. Yang berkaitan dengan somasi 143 sampai 144, yang mulia. Yang Gibran itu pada acara Desa Bersatu dihadiri oleh para petinggi Partai Gerindra, oleh Pak Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai PBB dan Sekjen TKN Nusron Wahid, yang mulia. Dan di situ di acara tersebut Gibran Rakabuming sebagai cawapres berkata yang demikian, yang membangun dari bawah dan dari desa, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Hal itu terdapat dalam misi Capres dan Cawapres Asta Cita nomor 6, yang mulia. Saya rasa cukup, yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih, yang mulia. Saya akan menjawab terkait pertanyaan apa yang menjadi kesalahan Bawaslu dalam putusan DKPP. Saya izin untuk mengutip putusan DKPP, ya, yang mulia. Apa yang dikutip ini? Amarnya atau? Sedikit ringkasan dan amar juga, yang mulia. Tentang apa yang salah dan dalam putusannya. Karena kalau kita bicara hanya putusannya, yang mulia, kita nggak mengetahui nih apa yang menjadi kesalahan Bawaslu. Anda sebagai saksi tidak bisa kemudian menyampaikan pendapat atau kesimpulan. Tidak, yang mulia. Ini terdapat memang dalam putusan DKPP langsung, yang mulia. Bacakan saja, Anda jangan menilai. Siap, yang mulia. Ya. Bahwa dalam putusan DKPP nomor 7 PKE strip DKPP strip 1 2024 terdapat dalam daftar alat bukti pemohon P156 disebutkan oleh DKPP bahwa para teradu yang dimaksud yaitu Bawaslu seharusnya menggunakan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pendapat dari KPU terkait aturan kampanye yang dilaporkan oleh pengadu sebelum memutuskan dan mengambil kesimpulan terhadap kajian awal terhadap definisi kampanye di luar jadwal, bukan langsung untuk membuat tidak diregisternya perkara, yang mulia. Di sini disebutkan juga bahwa DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menangani laporan dengan nomor 017 LP PP RI 000 XI 2023 dan melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3. Saya lanjut ke amar keputusan, yang mulia. Di sini berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan memutuskan bahwa DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, 2 menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 yaitu Rahmat Bagja selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, teradu 2 Loli Suhenti, teradu 3 Puadi, teradu 4 Toto Haryono, teradu 5 Herwin Malonda, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu sepanjang perkara nomor 7 strip PKE strip DKPP garis miring 1 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kurang lebih itu jawaban saya, yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Anies. Saya jawab bahwa yang informasi yang masuk ke kami hanya Semarang dan Surakarta. Selebihnya kami tidak mendapatkan informasi apapun. Yang Kendal tidak ada yang Kendal. Yang Kendal, yang Boyolali dan sebagainya, Temanggung saya tidak mendapatkan informasi tentang itu. Beberapa orang yang saya temui atau yang saya hubungi tentang terkait dengan peristiwa itu dan saya akan dampingi kalau bersedia melaporkan diri, mereka merasa takut diintimidasi pertama. Itu yang muncul pertama itu. Takut diintimidasi atau diintimidasi terus takut? Takut diintimidasi.
bukan Berarti belum terjadi ini. belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Oke. Itu yang alasan pokok mereka seperti itu semua. Dan saya takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak tahu tentang itu. Terima kasih. Baik. Pak Andri. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari tim pemohon terkait adanya pemanggilan kepala desa di Jember, di Polres Jember. Kami memang mendapat juga aduan tersebut di call center kami, dikirim oleh pengadu, berbukti berita di jawapos.com, kemudian juga beberapa media lainnya. Dan karena kami punya tim hukum di daerah di Jember, saya berkoordinasi dengan tim hukum daerah, rekan saya di sana untuk memastikan apakah benar itu ada panggilan beberapa kepala desa yang ada di Polres Jember. Setelah diinvestigasi memang ada, namun dipanggil itu karena apa? Ini masih dalam hal pemeriksaan di Tipikor. Kemudian menjelang untuk hadir di sidang MK ini, saksi tersebut, salah satu saksi tersebut kami dapatkan, namun mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Seharusnya kami bisa bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba membatalkan untuk hadir menjadi saksi di MK. Jadi saya pun tidak bisa membuka siapa nama saksi demi keamanan, karena itu haknya beliau, sehingga memang itu benar ada pemanggilan berapa puluhan kepala desa yang ada di Polres Jember. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Pak Arnin. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari pemohon, di antara keberatan-keberatan yang kami isi di dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, formulir D ya, itu adalah selain yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa persoalan ketidaksesuaian antara surat keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 dengan yang diterima, kemudian beberapa kasus-kasus yang tadi itu juga adalah bansos, kemudian mobilisasi aparatur ya, negara itu juga kami sebutkan. Nah, tapi forum yang ada di rekapitulasi nasional tidak membahas masalah itu karena memang membahas masalah angka. Yang kedua terkait dengan selisih tadi surat suara yang masif. Saya tidak hadir pada hari-hari terakhir, tapi teman yang hadir pada waktu itu. Nah, saya sebelum ke sini juga mengkonfirmasi, menghubungin teman apa yang terkait dengan selisih surat suara ini. Intinya tidak atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Pihak KPU lebih inilah untuk menyampaikan ya. Begitu juga dari Pak Refli Harun, itu memang ini juga kita sadarin ya. Bahkan dari info yang kami terima yang tadi selisih, ini kan selisih dari C hasil manual berjenjang yang 12. Tapi kalau dilihat dari Sirekap, kita mendapatkan informasi, kita dikirimkan juga laporan, itu bahkan sampai 49 juta itu. Kalau data dari yang digunakan adalah Sirekap itu. Tapi yang manual berjenjang menjadi 12 juta. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya. Dari 49 selisih menjadi 12 juta itu kan juga terjadi penurunan. Nah itu kemudian yang suara partai tadi itu juga ini juga satu yang anomali terjadi di berbagai daerah yang itu adalah suara partainya itu naik bahkan pemenang di beberapa daerah tapi paslonnya menurun. Nah ini karena forum rekapitulasi nasional tidak membahas sampai ke sejauh itu, jadi ini yang menjadi tidak kita ketahui juga di rekapitulasi nasional. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon ada pertanyaan tuh. Terima kasih Majelis. Dari saksi yang dihadirkan di sini yang kami kenali adalah Saudara Mirza dan Saudara Armin
Amin Armas karena beliau berdua hadir sebagai saksi pada waktu rekapitulasi tingkat nasional. Hal-hal yang disampaikan terutama berkaitan dengan penerimaan surat suara antara yang diterima dan seterusnya itu nanti menjadi alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada majelis tentang berapa surat suara yang diterima beserta berita acaranya, kemudian surat suara yang setelah dilakukan sortir itu dinyatakan kurang atau tidak layak, kemudian dimintakan pemenuhan yang kurang atau penggantian, itu juga ada suratnya. Kemudian yang ketiga, pengiriman dari yang kurang atau yang kurang layak juga ada berita acara penerimaannya. Kemudian yang keempat, surat suara yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara juga ada berita acaranya. Kemudian yang kelima, surat suara yang tidak digunakan itu sudah kami lengkapi sebagaimana yang menjadi bahan di dalam pokok-pokok permohonan, baik permohonan. Ada pertanyaan tidak untuk para saksi? Tidak ada majelis, nanti kami lengkapi dengan video live streaming pada waktu rekap nasional tentang penjelasan kami kepada para saksi yang bersangkutan tadi. Baik, dari pihak terkait Ada yang mulia, kami singkat saja. silakan. Terima kasih. Karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja yang mulia. Bukan menjawab Bapak. Kami mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari saudara Mirza, kemudian Armin, Anis, dan Andre. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya. Itu yang dari saudara Mirza. Kemudian saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP tidak tindak lanjut dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak administratif misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa. Lembaga mana yang menindaklanjuti, responnya seperti apa. Pak Fahri mau tanya tidak. Ya, yang pidananya itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya. Ya kan itu pidana. Kemudian juga ada ya kendala teknis karena Yang mulia, pertanyaannya itu apa dari? Sebentar, karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu yang mulia. Jadi saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional, apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu? Ke saksi siapa ini? Bertiga semua, berempat semua ya mulia, karena Semua, saya bilang, ya. iya. Oke. Karena semua masalah yang sama, hampir Ya. sama semua masalahnya. Apa yang Cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirza dijawab apa yang dari KPU tadi tidak memajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi. Karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirza yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah
sudah berlaku, dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silakan. Saya sedikit aja ke Pak Adnian Armas ya. Pak Adnian Armas. Halo. Sini Pak. Lihat yang ke sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya apa? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya di sampaikan. Permohonan. Pak Kuasa Hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini di permohonan? Di tambahan bukti yang mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ, nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Di Mina, Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak, di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke... Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini. Di KPU, nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih, Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong ya? Tolong Pak Hasim ya. Jadi agar itu clear yang kayak begitu, nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Silakan Pak Mirsa. Dijawab yang terkait, yang bisa dijawab, kalau tidak jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula. Oke, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Atas semua laporan-laporan dari daerah ya, termasuk yang APSI di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta, kita sudah melaporkan semuanya di Bawaslu yang mulia, di Bawaslu Pusat yang mulia. Ya, di yang atas APSI yang di Semarang, kita sudah melaporkan, menerima laporan dari Bawaslu dengan tanda terima laporan nomor 0,1/LP/PP/00.00/12 tertanggal 21 Desember 2023. Statusnya tidak diregister, dianggap dan memenuhi syarat material. Tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke DKPP yang mulia. Sampai sekarang di DKPP belum diputus yang mulia. Sedangkan yang mengenai laporan di
laporan dari THN Surakarta, kita juga sudah laporkan di Bawaslu yang mulia yang mengenai digitalisasi marketing bersama UMKM. Sudah kita laporkan juga dengan nomor laporan dengan nomor laporan 081-LP-RI-00-00-2 tertanggal 6 Februari 2024. Sudah diklarifikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran. Nah, sempat dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah, saya diklarifikasi melalui daring, tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah tidak dihentikan karena menurut Gakumdu tidak ada pelanggaran administrasi yang mulia. Terima kasih. Mungkin dilanjuti dengan pihak teman saya. Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih yang mulia. Terkait saya sedikit juga menambahkan dari pernyataan Pak Mirza bahwa kita juga melaporkan setiap kali ada dugaan pelanggaran pemilu yang mulia, dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris bahwa kalau kita bicara terkait keterlibatan kepala daerah dalam mempengaruhi suara pemilih, itu memang terdapat dalam dalil permohonan kita yang mulia. Tapi juga patut juga menjadi catatan, saya nggak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum, dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 huruf B nomor 2 disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 yang mulia, terkait. Mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi soalnya dia. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja. Kalau soal Izin itu yang kan, mulia. Sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan. ya, itu kan kesimpulan. Bapak kami tidak boleh kesimpulan. Ya. Karena Bapak saksi. Ya, statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Baik yang mulia. Jadi untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan, setiap ada dugaan pelanggaran pemilu, kami laporkan yang mulia. Iya. Tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Anies. Terima kasih Majelis. Terkait dengan tindak lanjut saya untuk melapor intimidasi untuk melaporkan, untuk menjadi pelapor ke Bawaslu aja para orang-orang yang saya hubungi tidak mau, apalagi untuk melaporkan kepada polisi. Jadi saya bisa memahami mereka juga tidak mau untuk melaporkan ke polisi tentang adanya ketakutan intimidasi itu. Terima kasih Majelis. Baik. Tapi pertanyaan Pak Bari tadi kan upaya-upaya apa yang dengan adanya peristiwa-peristiwa yang Bapak saksikan itu, apakah upaya apa yang dilakukan kan begitu. Tapi kan sudah masa lalu juga itu. Tapi faktanya memang menurut saudara ketakutan atau ada intimidasi. Baik. Dari Pak Andri. Saya tidak menanggapi yang mulia. Baik, dari Pak Arnin. Terima kasih yang mulia. Jadi untuk Bang Hotman ya tentu ada yang kami ketahui, rasakan ya, yang tadi itu sebagai saksi di KPU Nasional, hal-hal yang tadi kami sampaikan terkait misalkan DPK yang lebih banyak daripada DPT di Tawau itu di Sabah. Kemudian ketidaksesuaian tadi juga pihak KPU juga sudah menyampaikan itu hasil daripada interaksi ketika kita ada di dalam satu rekapitulasi nasional.
Adapun terkait dengan Pileg dengan Pilpres itu bukan wewenang kami untuk menganalisa, tapi fakta-fakta banyak sekali pemilu 2024 itu menyodorkan fakta yang bagi kami itu anomali dan aneh. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Baik. Terima kasih. Majelis termohon. Silakan. Kebetulan sedikit menjelaskan saja. Kebetulan pada waktu rekapitulasi untuk hasil perolehan suara di Jawa Barat saya yang memimpin, dan di dalam forum itu untuk pemilu presiden tidak ada catatan keberatan atau kejadian khusus soal TPS nomor 1 sampai 27 di Desa Cilesa, Kecamatan Sukajaya, Bogor. Karena seingat saya dan sepengetahuan saya, kalau ada keberatan-keberatan seperti ini, katakanlah sebagaimana disampaikan oleh saudara saksi tadi, dianggap datanya aneh, langsung kami bukakan sirekap dan kita telusuri form C hasil di TPS tersebut. Maksud kami begini Yang Mulia. Nanti buktinya dilampirkan sekaligus yang ditanya Prof. Faldi tadi. Ya. Baik. Mohon izin majelis. Tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Mirsa yang kan dia memberikan kesaksian, dia mengadu tentang Gibran. Dia dalam kapasitas sebagai LBH. Pertanyaan saya tadi, apakah Anda waktu membuat laporan itu tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK? Pertanyaan saya mengenai yang lain saya tidak tahu. Sudah, Pak. Ya. Putusan 90 Undang-Undang pasal 47 Undang-Undang MK kaitannya dengan putusan 90. Bapak, Anda baca tidak pertanyaan Pak? Tidak, Majelis Hakim yang mulia. Sudah. Baik, para saksi. Terima kasih keterangannya. Dipersilakan untuk berganti dengan yang Cukup Majelis Hakim yang mulia. sudah Pak semua. Izin Pak Pak Ketua, dikit. Oh, ada. Dikit. Untuk KPU, berhubung karena sirekap ini sudah ditutup dan hanya bisa masuk ini dengan login KPU dan login badan ad hoc, apakah dapat kami diberikan akses untuk membuka sirekap ini supaya hal-hal yang tadi disampaikan kita bisa langsung cek langsung di sirekap. Ya, tolong nanti koordinasi ke. Iya, bisa diberikan kami bukti tambahan bahwa di antara 1 sampai 27 TPS tadi di Kabupaten Bogor tadi bagaimana realitanya sebenarnya. Terima kasih Majelis. Sesungguhnya untuk informasi unggahan berupa foto C hasil plano di TPS, kemudian unggahan D hasil rekap di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, itu semuanya diunggah dan sampai sekarang pun masih bisa dibuka, masih bisa diakses. Masih bisa ya? Saya lihat ini login sebagai KPU dan login sebagai badan ad hoc. Jadi nggak bisa. Di info pemilu 2024 yang mulia, itu publik bisa mengakses itu. Baik. Tapi tetap dari KPU nanti siap, Majelis. Nanti hal-hal yang memenuhi apa yang diminta Prof. Saldi tadi. Hal yang tadi akan kami siapkan sebagai alat bukti tambahan dan penjelasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.